Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Kalisa, saya kelas 11 MIPA 3 nomor absen 02. Saya akan membahas tentang biografi tokoh-tokoh yang berperan dalam pembaruan Islam. Siapa aja sih tokoh-tokoh tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah Sultan Mahmud II. Tokoh yang memiliki nama lengkap Mahmud bin Salim merupakan pelopor pembaruan di Kerajaan Turki Utsmani abad ke-19 dan berkebangsaan Utsmaniyah. Beliau lahir di Istanbul 20 Juli 1785 dan meninggal pada tanggal 1 Juli 1839. Sultan Mahmud II mempunyai didikan tradisional antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, Turki, dan Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada tanggal 28 Juli 1808 menggantikan kakaknya Mustafa IV sampai ia meninggal pada tahun 1839. Pada masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat ia perkecil, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat pada tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat kebiasaan lama. Sultan-sultan sebelumnya menganggap diri mereka tinggi dan tidak pantas bergaul dengan rakyat. Oleh karena itu, mereka selalu mengasihkan diri dan menyerahkan soal mengurus rakyat kepada bawahan-bawahan. Timbullah anggapan mereka bukan manusia biasa, dan pembesar negara pun tidak berani duduk ketika menghadap sultan. Tradisi aristokrasi ini dilanggar oleh Mahmud II. Ia mengambil sikap demokratis dan selalu muncul di muka umum untuk berbicara atau menggunting pita pada upacara-upacara resmi. Perubahan penting yang diadakan oleh Sultan Mahmud II dan yang kemudian mempunyai pengaruh besar pada perkembangan pembaruan di Kerajaan Utsmani ialah perubahan dalam bidang pendidikan. Seperti halnya di dunia Islam lain di zaman itu, madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan umum yang ada di Kerajaan Utsmani. Di madrasah hanya diajarkan agama, sedangkan pengetahuan umum tidak diajarkan. Sultan Mahmud II sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman abad ke-19. Di masa pemerintahannya, orang kurang giat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah dan mengutamakan mengirim mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan industri. Oleh karena itu, ia mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambah pengetahuan-pengetahuan umum di dalamnya. Lalu, seperti apa pemikiran Sultan Mahmud II yang dicita-citakannya? Yang pertama, ada menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah dan mendirikan sekolah maktabi ma'rif. Dan yang terakhir adalah mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Yang kedua adalah Muhammad Iqbal. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Iqbal bin Muhammad Nur bin Muhammad Rafiq. Nama lain beliau adalah Allama Iqbal. Beliau lahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877 dan wafat di Lahore 21 April 1938 pada umur 60
mulai belajar membaca kitab suci umat muslim, Al-Quran, di usia 4 tahun. Iqbal menamatkan pendidikan formal pada jurusan Bahasa Arab, Universitas Qutb College, Sialkot di bawah asuhan langsung Sheikh Mir Hasan. Pada 1908, Iqbal berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral bidang filsafat dari Ludwig Maximilian University, Jerman. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Kemudian, pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran beliau adalah sebagai berikut. Sekian dari pembahasan saya, lebih kurang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!